Video Pelita Kesmas terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian pertama memuat alur pencatatan dan pelaporan, menu halaman Pelita Kesmas, dan menu daftar balita. Bagian kedua memuat menu daftar rawat. Bagian ketiga memuat menu laporan rekap dan impor data. Pelita Kesmas adalah modul di dalam aplikasi Si-Gizi Terpadu yang berfungsi sebagai alat bantu memonitor secara real-time cakupan pelayanan kasus balita gizi buruk di puskesmas dan rumah sakit, baik rawat jalan maupun rawat inap, sesuai pedoman pencegahan tata laksana gizi buruk pada balita. Data balita gizi buruk pada modul Pelita Kesmas berasal dari pencatatan identitas dan pengukuran pada modul EPPGBM yang diinput oleh puskesmas. Selain bersumber dari EPPGBM, data di Pelita Kesmas juga dapat langsung berasal dari laporan masyarakat di mana biasanya balita belum pernah terdaftar di EPPGBM. Data balita baru yang diinput akan otomatis masuk ke EPPGBM. Balita dengan status gizi buruk berdasarkan hasil Z-score, berat badan menurut tinggi badan, di bawah dari -3 standar deviasi, dan atau hasil pengukuran lila di bawah dari 11,5 cm, dan atau adanya piting edema akan masuk ke dalam Pelita Kesmas. Data yang masuk terlebih dahulu diverifikasi, dilakukan penapisan kasus, kemudian dilakukan tata laksana rawat inap atau rawat jalan. Proses tata laksana dicatat dan dilaporkan hingga balita selesai mendapatkan perawatan dengan beberapa pilihan hasil pengobatan. Modul Pelita Kesmas dapat diakses melalui laman sigiziterpadu.kemkes.go.id pada web browser Anda. Silahkan lengkapi username, password, serta masukkan kata yang tertera pada gambar, lalu klik login. Pada halaman utama Si-Gizi Terpadu, klik Pelita Kesmas untuk masuk ke dalam modul Pelita Kesmas. Pada daftar menu terdapat pilihan daftar aplikasi untuk kembali ke halaman utama Si-Gizi Terpadu. Menu balita untuk mencari balita, melihat daftar balita, dan daftar kasus balita rujukan. Menu daftar rawat untuk melihat balita berdasarkan jenis perawatan. Menu laporan rekap untuk melihat laporan agregat berdasarkan wilayah. Dan menu import data untuk upload data Excel. Pada menu balita, klik cari balita untuk mencari data balita menggunakan NIK. Masukkan NIK balita, kemudian klik cari data. Maka akan muncul data balita sesuai NIK yang dimasukkan. Untuk menampilkan data balita dengan status gizi buruk berdasarkan pengukuran terakhir, masuk ke dalam modul Pelita Kesmas. Pada menu balita, klik daftar balita. Lengkapi data wilayah sesuai wilayah yang ingin dicari. Pada tampilan ini, tersedia filter desa, posyandu, umur balita, dan status rawat. Setelah lengkap, klik cari data untuk menampilkan daftar balita. Akan muncul daftar balita yang terdiri dari NIK, nama balita, jenis kelamin, tanggal lahir, provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, puskesmas, desa atau kelurahan, posyandu, status, dan tindakan. Pada kolom tindakan terdapat 6 fungsi tindakan. Pertama, halaman verifikasi pengukuran. Klik lambang tanda tambah warna kuning untuk menginput hasil verifikasi pengukuran. Pada halaman akan muncul kolom daftar pengukuran balita yang terdiri dari tanggal ukur, berat badan, tinggi badan, status gizi berdasarkan berat badan menurut umur, tinggi badan menurut umur, berat badan menurut tinggi badan, Z-score, status pertumbuhan, lila, lingkar kepala, piting edema bilateral,
dan tindakan. Pada halaman ini terdapat beberapa komponen. Lambang pensil berwarna biru untuk melakukan edit data pengukuran, lambang silang warna merah untuk menghapus data pengukuran, tambah verifikasi pengukuran untuk menambah pengukuran baru, verifikasi untuk melakukan verifikasi. Setelah data diverifikasi, maka pilihan verifikasi akan hilang. Kedua, verifikasi pengukuran. Pada submenu daftar balita di kolom tindakan, klik lambang tanda tambah warna kuning. Klik lambang pensil berwarna biru untuk update pengukuran balita. Lengkapi isian tanggal ukur, berat badan pengukuran terbaru, tinggi badan, lila, lingkar kepala, pilih derajat piting edema bilateral, cara ukur tinggi badan, serta pemberian vitamin A. Kemudian klik simpan. Akan muncul notifikasi data berhasil diupdate. Klik OK. Untuk menghapus data pengukuran, klik tanda silang pada kolom tindakan, lalu klik OK. Untuk menambah data pengukuran baru, klik tambah verifikasi pengukuran. Lengkapi data tanggal pengukuran, berat badan, tinggi badan, lila, lingkar kepala, piting edema bilateral, cara ukur tinggi badan, pemberian vitamin A, lalu klik simpan. Data pengukuran baru akan masuk pada daftar pengukuran. Yang ketiga, penapisan kasus umur 0-6 bulan. Klik lambang tanda tambah warna merah untuk melakukan penapisan kasus. Pada halaman ini, terdapat daftar penapisan kasus yang dilakukan sesuai dengan usia balita. Klik fungsi tanda tambah untuk penapisan kasus. Pada laman tambah data penapisan kasus, isi tanggal penapisan dan lengkapi isian penapisan kasus dengan memilih ya atau tidak, kemudian klik simpan. Hasil inputan data penapisan akan muncul pada halaman entry penapisan kasus. Yang keempat, penapisan kasus umur 6-59 bulan. Klik lambang tanda tambah warna merah untuk melakukan penapisan kasus. Pada halaman ini, terdapat daftar penapisan kasus yang dilakukan sesuai dengan usia balita. Klik fungsi tanda tambah untuk penapisan kasus. Pada laman tambah data penapisan kasus, isi tanggal penapisan dan lengkapi isian penapisan kasus dengan memilih ya atau tidak, kemudian klik simpan. Hasil inputan data penapisan akan muncul pada halaman entry penapisan kasus. Yang kelima, input data awal rawat inap. Setelah dilakukan penapisan kasus, langkah berikutnya adalah menginput data awal rawat inap atau rawat jalan sesuai dengan rekomendasi perawatan. Di menu daftar balita, pada kolom tindakan, klik lambang tempat tidur warna hijau untuk menginput laporan tata laksana awal rawat inap. Inputkan tanggal masuk rawat inap, klik lanjut sampai muncul tampilan identitas balita. Lengkapi seluruh data. Kemudian klik simpan. Selanjutnya, data balita akan masuk ke submenu daftar rawat inap.
Yang keenam, input data awal rawat jalan. Setelah dilakukan penapisan kasus, langkah berikutnya adalah menginput data awal rawat inap atau rawat jalan sesuai dengan rekomendasi perawatan. Di menu daftar balita pada kolom tindakan, klik lambang kursi roda warna hitam untuk menginput laporan tata laksana awal rawat jalan. Inputkan tanggal masuk rawat jalan, klik lanjut sampai muncul tampilan identitas balita. Lengkapi seluruh data. Kemudian klik simpan. Selanjutnya, data balita akan masuk ke submenu daftar rawat jalan. Tombol imunisasi. Pada kolom tindakan, klik lambang pipet berwarna biru untuk input imunisasi balita. Pada halaman ini, terdapat catatan imunisasi yang sudah diberikan kepada balita. Yang kedelapan, laporan pertumbuhan balita. Pada kolom tindakan, klik lambang kaca pembesar untuk melihat laporan pertumbuhan balita. Pada halaman ini terdapat beberapa komponen seperti identitas balita, grafik pertumbuhan anak berat badan menurut umur, grafik pertumbuhan anak tinggi badan menurut umur, grafik pertumbuhan anak berat badan menurut tinggi badan, data berat badan yang terdiri dari tanggal pengukuran, berat badan dan tinggi badan balita, status gizi berdasarkan berat badan menurut umur, tinggi badan menurut umur, berat badan menurut tinggi badan, status pertumbuhan, serta umur saat pengukuran. Komponen berikutnya ada data imunisasi dan riwayat tindakan hasil input pada modul EPPGBM. Pada menu balita, klik daftar tunggu untuk menampilkan data balita yang dirujuk balik dari rumah sakit ke puskesmas. Lengkapi data wilayah sesuai wilayah yang ingin dicari hingga pilih umur balita. Untuk mencari individu yang spesifik, bisa dengan langsung mengisi nik balita. Setelah lengkap, klik cari data untuk menampilkan daftar balita. Pada tampilan ini terdapat dua fungsi tindakan. Lambang mata untuk melihat riwayat tata laksana sebelumnya di rumah sakit. Lambang kursi roda untuk input tata laksana rawat jalan. Anda telah berada pada akhir dari video bagian pertama. Untuk melanjutkan ke pencatatan dan pelaporan menu daftar rawat, silakan tonton video bagian kedua.